الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Tentang mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tahun-tahun ini atau hari-hari ini, zaman-zaman ini kan banyak sekali polemik yang membahas tentang anak cucunya Rasulullah SAW, menghinakan mereka, gak percaya atas keberadaan mereka dan lain sebagainya. Satu aja poinnya yang ingin saya katakan, tidak ada satupun orang, tidak ada satupun hamba beriman yang dimuliakan sama Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang luas kecuali mereka adalah orang-orang yang cinta dengan anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok seperti itu? Karena itu anak cucunya Nabi ini bentuk dari penjagaannya Allah Ta'ala untuk selalu menyenangkan Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, bilang sama orang-orang, bilang sama umatmu, katakan kepada kaummu, la as'alukum alaihi ajran, saya enggak minta apapun dari kalian. Nabi Muhammad itu enggak pernah minta balasan apapun, Bu. Enggak pernah minta harta, enggak pernah minta kedudukan, enggak pernah minta wanita, apapun yang ditawarkan dari perkara-perkara dunia kepada Rasulullah SAW selalu dan selalu beliau tolak. Tapi Allah Ta'ala nyuruh kepada Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, bahkan termaktub di dalam Al-Quran, illal mawaddata fil qurba. Cuman satu permintaannya Nabi, napa niku? Cintalah kepada kerabatnya Nabi, cintalah sama anak cucunya Nabi, ambil peran di dalam kedekatan kepada mereka. Itu tok Bu yang diminta sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hada min birril aba ilal abna. Ini termasuk perhatiannya orang tua kepada anak. Jenengan kalau punya harta, anaknya mesti dibagai hartanya. Jenengan kalau punya kedudukan, anaknya mesti dibagai kedudukan. Nggih napa mboten? Ya muga-muga enggak. Kalau keduduk maksudnya nah presiden berarti oleh bagi-bagi buat anak-anaknya kan nggak boleh. Jadi istilahnya tapi ini orang tua itu biasanya seperti itu, termasuk sesuatu yang diinginkan sama orang tua. Kalau mereka punya sesuatu akan diberikan kepada anak-anaknya. Nah ini yang ingin Nabi Muhammad titipkan kepada manusia. Ini yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Aku titip anak cucuku ya, saya titip orang-orang yang punya darah nyambung kepadaku. Saya titipkan mereka semuanya kepadamu. Untuk apa? Bukan juga untuk kita kasih harta kita kepada mereka, enggak harus seperti itu, Bu. Tapi yang pasti jaga mereka, ambil peran kita untuk punya hubungan langsung dengan orang-orang yang memiliki darah nyambung kepada Rasulullah SAW. Dan Allah dan Nabi Muhammad itu di dalam salah satu hadis yang lainnya juga mengatakan, ahlu baiti mithlu safinatin Nuh. Anak cucuku itu kayak kapalnya Nabiullah Nuh, yang naik ke atasnya selamat, yang enggak naik ke atasnya bakalan tenggelam. Yang naik ke atasnya selamat, yang enggak naik tenggelam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, ana amanun li ahlil arad. Wah, tidak, kalau saya ini adalah pengaman untuk Nabi Muhammad itu pakunya bumi. Kalau Nabi Muhammad diambil sama Allah Ta'ala, ada ala ummati ma yu'adun, yang dijanjikan sama Allah Ta'ala untuk umat sepeninggal Nabi akan terjadi. Apa sepeninggal Nabi yang terjadi? Zaman fitnah.
Nggih, makanya kalau jenengan lihat setelah wafatnya Nabi, nggih, mulai dari zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, puncaknya terjadi di zamannya Sayyidina Ali. Itu tempatnya fitnah, nggih. Orang-orang penghafal Al-Qur'an banyak dibantai, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad banyak yang dibunuhin, satu sama lain antara sahabatnya Nabi ini berperang. Itu zaman namanya zaman fitnah. Nggih, setelah itu Rasulullah meneruskan wa ahlu baiti amanun li ahlil ardh. Nggih, sesungguhnya anak cucuku itu juga pakunya bumi. Nggih, paku-pakunya bumi. Kalau mereka semuanya tercabut, ata ala ummati ma yu'adun. Akan datang kepada umat, akan datang kepada manusia apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dijanjikan sama Allah Ta'ala sepeninggal atau setelah habisnya anak cucunya Rasulullah SAW, kiamat, Bu. Nggih. Makanya kalau misalkan anak cucunya Nabi ini masih kita temukan, masih kita lihat, masih bisa kita pandang, itu menunjukkan insya Allah buminya ini masih ada pakunya. Insya Allah dunia ini masih jauh dari yang namanya kiamat. Tapi nanti akan datang waktunya ketika anak cucunya Nabi ini dihabiskan sama Allah Ta'ala, berbarengan dengan Al-Quran dihabiskan sama Allah Ta'ala, maka akan terjadi yang namanya kiamat. Makanya harus ada ini, Bu, porsi kita untuk cinta sama anak cucunya Nabi, perhatian sama anak cucunya Nabi. Dan cinta kepada keluarga Nabi ini anugerah yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada sembarang orang. Nggak mesti orang alim itu cinta sama Nabi, nggak mesti orang ahli ibadah itu cinta sama anak cucunya Nabi, nggak mesti orang-orang yang kelihatannya mereka itu memiliki keluasan pikiran, keluasan ilmu dan lain sebagainya dapat anugerah untuk cinta kepada anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika rasa ini hadir, rasa itu ada di dalam diri kita, yang dapat kemuliaannya kita. Yang dapat kemuliaan itu adalah diri kita. Termasuk yang kita lihat yang ada pada diri Syekh Abdullah Basaudan ini. Oke, saya dengar kisahnya, beliau itu saking cintanya sama anak cucunya Nabi, ketika datang ke rumah salah satu habaib, ke rumah salah satu anak cucunya Nabi. Ini habibnya di musim dingin ini, Bu, ya, di musim dingin sekali. Maka habibnya ini minta dipijeti sama beliau. Padahal beliau syekh, padahal beliau orang alim, kiai besar, minta habibnya ini minta dipijeti sama beliau. Setelah selesai mijeti, wong habib ini nggih aneh-aneh nggih. Kadang-kadang itu yang keluar dari mulutnya itu nggih unik-unik nggih. Ini si habibnya ini bilang, aku wes selesai mau pijeti, tapi mesakne kudaku yang ada di depan itu juga kedinginan, pijetono pisan. Padahal beliau ini iseng, jawabannya ya mek guyonan, tapi diseriusi sama Imam Basaudan ini tadi. Keluar beliau bawa minyak dipijeti kudanya. Kuda dipijeti. Selesai dari itu, nah habibnya ketiduran. Di dalam mimpi ini dikatakan si habib ini tadi mimpi kayak terjadi yang namanya kiamat, dan waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggil semua orang yang punya jalur dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang dipanggil langsung sama Nabi Muhammad, Syekh Basaudan ini tadi. Sini. Abdullah Basaudan min ahli baiti. Abdullah Basaudan min ahli baiti. Abdullah Basaudan min ahli baiti. Ini Imam Basaudan nih keluargaku datang ke sini. Si Abibe yang benar-benar punya keturunan, punya darahnya Rasulullah, malah tidak diceluk, Bu. Jadi Imam Basaudan yang dipanggil sama Nabi, dia malah plongo, kok aku malah nggak diceluk, aku padahal cucunya Nabi beneran, kok malah Imam Basaudan yang dipanggil. Begitu dia bangun taubat minta maaf sama Imam Basaudan, dan istilahnya dia punya rasa, aku yang bener-bener cucunya Nabi malah justru nggak dipanggil sama Nabi, dia yang nggak punya darah keturunannya Nabi tapi dipanggil sama Nabi, nggak lain nggak bukan untuk memuliakan, istilahnya Rasulullah ingin menunjukkan tentang kemuliaannya Imam Basaudan tersebut. Dan juga pendidikan tinggi habib-habib sing aneh-aneh ngeten iki. Jadi habib itu memang macam-macam, dan mereka memang nggak maksud, mereka nggak terjaga, mereka bukan orang-orang yang lepas dari dosa, mereka juga banyak berdosa, banyak melakukan
melakukan kesalahan sama seperti kita manusia, tapi karena ada sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan untuk ada di dalam darah mereka, mereka mendapatkan kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketika cinta kepada orang-orang semacam itu, yang mulia adalah kita. Kita yang mulia. Jangan tahu Kiai Maimun Zubair, yang terkenal di daerah Sarang Rembang sana itu. Saya pernah dengar ceritanya Ustazah Halimah Al-Idrus itu sempat mondok di sana sebentar. Mondok di sana itu sebentar sekali. Karena dikatakan begitu Ustazah Halimah masuk ke sini masih kecil, mungkin usia SMP atau usia SMA, mondok di sana. Tapi begitu beliau daftar di pondok tersebut, Yai Maimun itu kalau ada acara-acara besar, nanti yang terhormat ini biasanya kan dimulai dengan gitu, yang terhormat kiai ini, terhormat ulama ini, terhormat. Nah, ini yang pertama kali dipanggil, yang pertama kali beliau sebutkan yang terhormat Syarifah Halimah Al-Idrus. Padahal anak baru, nahwunya mungkin masih jurumiyah atau kelas-kelas kecil, tapi dipanggil duluan sebelum kiai-kiai besar manapun. Dan akhirnya kan jadi viral, siapa Halimah Al-Idrus, akhirnya katanya Ustazah Halimah, sejak itu saya kalau sudah di kamar atau lagi ngapain aja nggak bisa punya privasi. Nanti ada orang datang, sesama santri datang, Ipah, mana bajunya, mana baju apa, baju kotornya mana, lu ngapain baju saya kok mau diambil, tak cucikan bajunya. Jadi nggak minta dicuciin bajunya, nanti kasurnya diberesin. Akhirnya santrinya semuanya ikut khidmah sama Ustazah Halimah. Katanya beliau, nah ini belayan ini. Kalau itu kemuliaan untuk mereka, tapi itu memupuk sesuatu yang buruk di dalam diri saya. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar mondok di Dalwa. Kalau Dalwa syarifahnya banyak sekali. Jadi istilahnya nggak ada yang kayak gitu-gitu, itu nggak ada. Jadi mereka sama setara. Karena memang dibiasakan, jadi karena memang ada di lingkungannya para habaib. Akhirnya beliau mondok di tempat tersebut. Nah, ini kemuliaan ini ada di dalam diri Kiai Maimun Zubair. Makanya beliau juga menjadi seseorang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Dohiran batin, dohirnya dijaga sama Allah. Dikatakan ketika beliau meninggalnya waktu haji, meninggal waktu haji di Mekah. Dan di Mekah itu kebiasaannya setahun sekali kuburan itu yunbashbu, dibuka lagi. Kalau misalkan sudah habis, nanti diisi jenazah baru. Dikatakan beberapa kali, mungkin sekali, sudah berapa tahun ini dibuka kuburnya beliau, ternyata jasadnya masih tetap utuh. Kemuliaan untuk beliau. Jadi harus ada di dalam diri kita. Bahkan sebenarnya, bahkan saya kemarin juga dapat ketika ada rutinan Alawiyin, rutinannya istilahnya anak Alawiyin itu sebutannya, itu disebutkan bahkan yang habaib sekalipun itu sebenarnya punya tuntutan untuk mencintai habaib yang lainnya. Istilahnya punya perhatian kepada habaib yang lainnya. Karena cinta kepada Ahlul Bait ini kemuliaan yang harusnya dilakukan oleh semua orang. Bukan berarti aku Ipah, wong kudu harus hormat sama saya nggak perlu hormat kepada syarifah yang lainnya, enggak. Tapi tuntutan itu untuk semua orang. La as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Maka mulai, kalau jenengan belum kenal siapa itu habaib, siapa itu syarifah, mulai kenali mereka untuk dapat kemuliaan, memuliakan orang-orang yang semacam itu. Kalau habaibnya orang alim, lebih gampang kita senang sama mereka. Kalau habaibnya orang soleh, lebih gampang kita untuk senang sama mereka. Tapi yang jadi masalahin enek habaib sing ruwet ini tadi. Kita gimana caranya biar tetap bisa cinta sama mereka? Nah, ini yang harus kita lawan. Dan cara kita untuk mencintai mereka sebenarnya dengan cara negur. Dengan cara menegur mereka. Jadi kalau ada habaib yang salah atau nyeleweng atau
keluar dari koridor syariat, kita tegur mereka, kita kasih tahu mereka itu sebagai bentuk perhatiannya mereka kepada mereka karena kecintaan kita kepada anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita semuanya dapat kecintaan kepada anak cucu Nabi. Bisa senang sama mereka, bisa lurus pandangan kita kepada mereka, bisa merasakan kehadirannya Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala titipkan di dalam diri orang-orang tersebut, di dalam diri anak cucunya Rasulullah SAW. Ilmunya Nabi dititipkan ke mereka, ketakwaannya Nabi dititipkan kepada mereka, kebaikannya Nabi dititipkan kepada mereka. Kita diperintahkan untuk cinta kepada mereka agar kita mendapatkan semua kemuliaan-kemuliaan tersebut. Dan mungkin kita, anak cucu kita, orang tua kita, semua orang yang kita sayangi terhindar dari fitnahannya orang-orang yang berusaha istilahnya menjatuhkan, mencaci maki dan juga membuat mereka ini dirusak, eksistensinya itu dirusak, keberadaannya itu dirusak, dan keadaannya itu membuat umat ini jadi bingung. Mungkin kita semuanya nggak masuk di dalam golongan orang yang termakan fitnah tersebut, termakan dengan omongan yang tidak bertanggung jawab tersebut, dan termakan dengan hal-hal yang semacam itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.